Halo semuanya, apa kabar? Ini podcast pertamaku yang menceritakan tentang kisahku yang bisa dibilang cukup rumit dan menyakitkan. Karena kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku ketika waktu aku SMP itu dibully. Secara singkatnya, waktu aku SMP kelas 7 sampai kelas 8 aku pernah dibully tentang warna kulit. Awalnya aku nggak ngeh kalau itu merupakan suatu bentuk pembulian karena awalnya bercanda sama temen waktu itu bercanda bilang, kok lu hitam sih? Kok bisa hitam? Aku awalnya kayak nggak tahu. Aku jawabnya nggak tahu, terus aku jawabnya tetap masih have fun sampai ada satu titik dimana aku ngerasa kalau itu bukan sebuah candaan, tapi itu merupakan suatu bentuk pembulian yang secara nggak langsung bukan secara nggak langsung ya, itu udah nyakitin hati aku, tapi aku lama sadarnya. Aku baru ngerasain itu bener-bener sakit pas salah satu guru di sekolah aku itu ikut ngebully aku. Dia bilang, Virgi, kok hitam sih? Sini hitam gitu. Gila ya. Aku kaget gitu. Aku kayak ngerasa bagi mereka itu candaan, mereka ketawa, teman-teman. Aku udah gak ketawa lagi di saat itu. Aku yang ada malah bingung kenapa mereka ketawa, padahal itu bukan sebuah candaan lagi, tapi itu sebuah bentuk pembulian. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga aku kulitnya gelap sendiri waktu itu, dan mereka semua dominannya putih. Aku gak bisa apa-apa, aku cuma bisa mendem aja gitu. Itu kelas 7 ya teman-teman. Kelas 8 semester 2 aku mulai dibully lagi, padahal kelasnya udah berbeda, udah gak kayak kelas 7. Justru itu dibercandain sama temen aku yang cowok. Aku kaget aja gitu. Temen aku yang cowok ini tuh gak mikir gitu kalau dia bercanda, gak apa ya, gimana ya teman-teman. Aku bingung sih, kayak dia bercanda tapi dia nggak mikirin orang gitu. Dia bercanda tuh bener-bener brutal aja gitu, frontal banget, kayak hitam lu berisik gitu. Aku kayak marah saat itu teman-teman. Aku bales, aku bilang, lu bisa gak sih nggak usah bawa-bawa fisik gue, nggak usah bawa-bawa warna kulit gue capek. Dan yang ada tuh justru aku malah dibilang, ya bawel lu gitu. Aku sedih, aku di situ cuma bisa mendem. Kayak aku mikir, kok aku naik kelas, punya teman-teman baru, suasana kelas yang berbeda, tapi tetap aja gitu pembahasannya sama, warna kulit aku gelap gitu. Namanya juga masih anak SMP, aku belum mengenal skincare ya, jadi aku masih tergolong orang yang sangat-sangat gak peduli sama yang namanya skincare. Aku gak tahan, aku stres saat itu. Aku berusaha untuk tenang tapi gak bisa, gagal. Dan akhirnya aku cutting. Terus aku akhirnya baru berani ngelapor ke orang tua kalau misalkan aku dibully. Aku mendem 2 tahun dan akhirnya aku pindah sekolah. Di sekolah baru aku seneng banget karena anak-anaknya tuh baik-baik, gak ada yang ngeledekin warna kulit atau apapun. Pokoknya semuanya mengenal rasa toleransi gitu. Sampai-sampai aku mikir, kenapa ya dulu aku bisa sekolah di sekolah itu yang notabene-nya emang anak-anaknya tuh tidak mengenal adanya toleransi. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya udah kejadian gitu. Ya let it go aja gitu. Dari cerita aku yang tadi, aku cuma mau bilang ke kalian nih,
buat para pendengar, kalian itu kalau ada di posisi seperti aku, kalian sebisa mungkin berjuang sih untuk diri kalian gitu. Emang sih maksudnya sabar itu hal yang sangat-sangat baik, tapi kalau kita pendem terus kan sakit ya. Lebih baik sih diomongin gitu. Kalau emang misalkan anaknya yang kalian kasih tahu, kalian tegur, malah makin ngelunjak gitu, tetap harus berjuang sih gitu. Kayak aku yang meskipun emang waktu itu belum bisa self love, tetap masih cutting gitu. Umur aku SMP udah cutting, itu hal yang sangat-sangat buruk gitu, jangan dicontoh. Pokoknya yang bisa aku sampaikan ke kalian itu, kalian itu harus berani berjuang untuk diri kalian sendiri. Jangan mau kalian tuh diinjek-injek terus sama orang. Meskipun emang kalian berbeda dari yang lainnya, tapi kalian harus tahu kalau kalian itu tuh istimewa. Kalian itu berharga banget di mata Tuhan dan di mata orang-orang yang tepat. Jangan jadikan orang-orang yang udah menghina kalian itu malah bikin kalian jadi makin terpuruk dan kalian gak berkembang gitu. Jujur aku butuh waktu yang lama untuk feeling diri aku sendiri dari masa-masa yang kelam itu. Dan akhirnya aku sampai di titik ini. Aku bisa nyemangatin kalian semua lewat podcast ini. Intinya dari podcast ini aku cuma mau ngomong dan berharap ke kalian gak sendiri. Dan kalian itu butuh yang namanya pertolongan dari orang-orang terdekat. Jadikan teman-teman terdekat kalian itu tuh sumber kekuatan kalian untuk terus berjuang sepanjang hidup kalian. Jangan dipendam sendiri, karena makin lama kalian pendam suatu permasalahan itu akan semakin menambah beban pikiran, stres gitu, depresi. Semoga podcast yang sekarang lagi kalian denger ini bermanfaat buat kalian. Sekian dari aku, terima kasih. Dadah.